Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata konten kuotanya nggak sedikit ya, tapi ya paling nggak kita ada berusaha. Ya namanya usaha harus ada modal, harus ada yang diperjuangkan. Yang biasa kuota sehari cuma segiga, ini jadi 4-5 giga. Yang biasa harusnya sebulan 80.000, ini 50.000 udah mau habis. Jadi ya, yuk kita tambahkan lagi ya masalahnya. Tanggal 20 Bismillah, kalau hanya demo tanpa tahu tujuan yang jelas, tanpa kita berikan apa yang jadi masalah kepada pejabat-pejabat sana, mereka nggak akan pernah mau mencari tahu. Jadi kita sampaikan masalahnya nih. Yang menjadi masalah bukan hanya satu aplikator. Yang masalah itu keseluruhan aplikator online, bahkan yang e-commerce-nya juga. Yang paling viral sih ya yang paling besar-besar lah, karena tidak ada pengawasan. Aturannya yang dulu dirubah mengikis, makin terkikis, dan sekarang habis dibuatnya para driver. Sebagai contoh, untuk Grab membuat layanan Grab Bike Hemat. Untuk layanan food itu ada food slot. Harganya itu ya kira-kira murahnya ke driver ya. Kalau Grab 5.600 harga minimalnya. Jadi di sini seolah-olah kan jarak dekat gitu ya. Iya benar, jarak dekat. Tapi kalau digabung udahlah murah, digabung-gabung dan harga tetap murah. Sudah gitu yang pick up-nya jauh juga masuk gitu. Jarak pick up sampai 3 kilo 4 km, tapi harganya cuma 8.000. Pick up-nya doang lah 4 km, belum ngantarnya gitu. Ini di Grab. Di Gojek sama juga. Mereka lebih parah, yaitu aceng. Harga goceng. Awalnya itu mereka bener-bener deket, dimana orderan food murni untuk anak aceng, dan argo dekat di bawah 2 km itu bayarnya 5.000 ya. Namun lama-lama orang kan nggak selamanya ada order Grab food. Aceng ini hanya khusus food doang. Akhirnya saat orang nggak belanja GoFood, nggak ada pemasukan, dan akhirnya yang jauh-jauh juga dikasih agar driver Aceng dapat orderan. Tapi harganya juga nauzubillah nggak ngotak. Nah, Shopee juga buat gitu, slot harganya sama, murah, digabung-gabung. Nauzubillah dah. Alasan mereka ya promo untuk si customer, sehingga agar mereka membeli. Disinilah yang saya maksud kebablasan dari sisi promo. Promosinya yang nanggung driver, dan seolah-olah kalau nggak promo customer nggak jajan, ekonomi nggak berputar. Inilah mindset mereka kan. Padahal kan tidak. Kalau seandainya mereka nggak pesan, mereka akhirnya nyari makanan di dekat rumah. Mereka akan keluar nyari jajanan yang ada di pinggir jalan. Dan ini membuat gerak ekonomi yang UMKM menengah atau
menengah ke bawah. Tapi kalau seandainya dari GrabFood yang promoin, driver ditekan, jangan juga ya UMKM yang gerobakan, yang warung-warungan nggak dibeli kan. Yang naik hanya aplikator. Di sini untuk layanan food ya. Untuk layanan Grab Express atau pengantaran paket, di sini memang untuk Grab masih lebih baik daripada aplikator yang warna oranye, yaitu Lalamove. Lalamove daftar aja 25.000, uang kita ditahan, nggak bisa diambil. Bayangkan kalau 10 juta rakyat Indonesia daftar Lalamove hanya untuk iseng-iseng, duitnya cair berapa banyak untuk diputar. Apakah sebenarnya ada di audit nggak Lalamove berapa orang yang daftar rakyat Indonesia? Itu untuk motor doang, belum mobilnya ya kan. Jadi si Grab misalnya mau ngirim paket, sekarang dikarenakan demi mendapatkan atau memenangkan persaingan Grab Express yang reguler ya, bahwa asli penumpang atau customer murni yang bukan dari e-commerce, itu persaingan Grab adalah kepada Lalamove. Persaingan Gojek punya Tokopedia, Shopee punya kurir sendiri. Grab ini nggak ada e-commerce yang murni di bawah Grab, sehingga berharap mengandalkan customer yang reguler. Niatnya membuat digabung-gabung akhirnya sama si Grab. Alasannya promo. Jadi itulah jarak oleh dua customer dengan jarak yang berbeda namun searah, itu tetap yang dihitung kilometernya. Bahkan kalau sempat ada yang kalau di cancel salah satu, bayarannya itu gratis, ibarat kata driver sedekah. Nah, disinilah si Grab sebenarnya sudah ada itikat baik, hanya saja pemerintah nggak ada mengawasi Lalamove ini. Lalamove argonya sangat murah, bahkan minimalnya 7.000, 4 kilometernya 7.000, bahkan 5 kilometer mungkin 7.000. Itu belum dipotong 20%. Biadab nggak? Jadi kenapa aplikator yang besar melakukan promo jahat juga? Ya karena dia dijahatin mungkin kalau dalam bahasanya ya. Nih lalu untuk penumpang Grab curang dengan Grab hemat. Kalau food, 3 aplikator besar membuat slot pengantaran barang. Nah di sini Shopee ya juga. Shopee juga turut andil, ikut membuat orderan digabung-gabung. Mungkin karena untuk mencari keuntungan mereka melakukan promo daripada cost promo mereka terlalu gede untuk bayar driver, maka driver mendapatkan barang lebih dari 1, ada yang 3, ada 5, bahkan untuk same day-nya sampai 12. Jadi di sini murni driver atau kurir yang jadi tumbal. Untuk aplikator lain apakah nggak ada masalah? Kalau yang lain seperti yang saya tahu ya InDriver, ini masih lebih sehat, potongannya 10%. Tapi ya tetap ada ya, misalnya kalau kita cancel, potongan atau saldo itu nggak balik. Nah kalau si Maxim, saya udah lama nggak pakai, tapi pernah sempat daftar, sempat top up 50.000, nggak dipakai lama-lama habis. Jadi nggak jelas uangnya kemana atau saldo kita kemana. Nah itulah, mungkin semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.